Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelum itu, mari kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a waj'alna min ibadatika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mengapa beras yang kita makan tidak pernah habis? Beras yang kita makan tidak pernah habis karena sebenarnya beras itu berasal dari tanaman padi. Sedangkan tanaman padi ini dapat berkembang biak. Perkembangbiakan inilah yang menyebabkan padi tetap ada dan beras tetap tersedia. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara kawin. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara kawin disebut juga dengan perkembangbiakan generatif. Sedangkan perkembangbiakan secara tidak kawin ini disebut juga perkembangbiakan vegetatif. Lalu bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif itu terjadi? Awalnya, perkembangbiakan generatif ini terjadi melalui proses yang dinamakan penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan ini adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka dia akan menuju ke ruang bakal biji. Di ruang bakal biji ini terjadi peleburan antara sel kelamin jantan atau serbuk sari dengan spermatozoid. Ya, dengan spermatozoid ini yang dihasilkan oleh sel kelamin betina atau sel telur di kepala putik. Hasil pembuahannya berupa zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang biak menjadi bakal biji berkembang biak menjadi biji, dan bakal buah. Kemudian buah berkembang biak menjadi daging buah. Setelah itu, di dalam biji ada yang namanya lembaga. Nah, lembaga inilah yang nanti akan berubah menjadi tumbuhan baru. Oke, tadi perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan. Tentunya proses penyerbukan ini terjadi di bunga. Lalu bagaimanakah bagian-bagian bunga itu? Oke, bagian-bagian bunga ada di slide ini. Yang pertama ada tangkai, ada dasar bunga, ada bakal biji, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik. Itu bagian-bagian bunga yang lengkap. Bagaimana ya penyerbukan itu terjadi? Nah, begini. Di dalam bunga itu ada benang sari dan putik. Benang sari menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari ini jatuh ke kepala putik. Nah, proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik inilah yang disebut dengan penyerbukan. Oke. Lalu apakah yang dimaksud dengan pembuahan? Nah, setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik, serbuk sari dan putik ini akan menuju ke ruang bakal biji. Di sini, di ruang bakal biji ini, serbuk sari dan kepala putik akan melebur jadi satu. Nah, peleburan inilah yang disebut dengan pembuahan.
Oke, lalu bagaimana kita mengetahui tanaman itu berkembang biak secara generatif? Mudah ini ya. Nah, jadi hampir semua tanaman itu berkembang biak dengan cara generatif. Cirinya mudah. Kalau dia memiliki bunga, memiliki biji, nah biji inilah nanti yang merupakan calon tumbuhan baru. Semua tanaman yang berkembang biak dengan biji berarti dia berkembang biak secara generatif. Contohnya banyak sekali. Tentunya kalian sudah tahu.